Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait fasal atau diferensia. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai ta'rif atau definisi fasal. Sekarang akan dijelaskan bagian-bagian fasal. Wal faslu dan adapun fasal kismani ialah dua bagian. Artinya fasal itu terbagi menjadi dua bagian. Qoribun ialah qorib, dekat. Yang pertama disebut dengan fasal qorib atau fasal dekat. Apa itu yang dimaksud dengan fasal qorib? Wa huwa dan adapun qorib ma adalah sesuatu, isi dari ma ini adalah fasal. Yumayyizu yang membedakan apa ma, asyai'ah pada sesuatu, yang dimaksud dengan syai' ini adalah nau. Membedakan anjinsihi dari jenisnya syai' al-qaribih yang dekat. Kan natiki seperti an-natik yang berpikir bin nisbati dengan dinisbahkan ilal insani kepada insan manusia. Jadi yang dinamakan fasal qorib itu adalah fasal yang membedakan nau dari jenusnya di dalam jenusnya yang dekat. Di dalam jenusnya yang dekat. Misalnya ya, seperti natik. Natik bagi insan ini disebut dengan fasal qorib. Kenapa disebut dengan fasal qorib? Karena natik ini berfungsi membedakan insan dari nau-nau yang lain, dari spesies yang lain, yang sama di dalam jenusnya yang dekat. Apa jenus yang dekat? Insan ini, jenus yang dekat bagi insan ini apa? Yaitu hayawan. Jenus yang dekat bagi sapi itu apa? Hayawan. Jenis yang dekat dengan faros, kuda itu apa? Yaitu hayawan. Nah, natik membedakan insan dari faros, dari bakor, dari bagal, dan makhluk hidup yang lain itu membedakan di dalam jenusnya yang dekat, yaitu hayawan. Maka natik ini disebut dengan fasal qorib bagi insan. Dan yang kedua, wa ba'idun, dan ialah fasal ba'id, fasal jauh. Apa yang dimaksud dengan fasal ba'id? Wa huwa dan adapun ba'id, ma adalah sesuatu, isinya ma ini adalah fasal, yumayyizu yang membedakan apa ma asyai'ah pada sesuatu, isi dari syai' ini adalah nau, fil jumlati, di dalam sebagian. Sebelumnya sudah dijelaskan perbedaan antara bil jumlah dan fil jumlah. Kalau bil jumlah itu maknanya adalah kuliah, keseluruhan secara total. Kalau fil jumlah ini maknanya adalah juz'iyah atau sebagian, partikular. Ma adalah sesuatu yumayizu yang membedakan apa ma. Asyai'a pada sesuatu yaitu nau fil jumlatih di dalam sebagian. Anjinsihi dari jenisnya syai' al-ba'idi yang jauh. Jadi yang dinamakan fasal ba'id itu adalah fasal yang membedakan nau di dalam jenusnya yang jauh. Di dalam jenusnya yang jauh. Contohnya seperti hassas bagi insan. Hassas bagi insan
ini disebut dengan fasal ba'id. Kenapa disebut dengan fasal ba'id? Karena hasas ini membedakan insan dengan spesies yang lain di dalam genusnya yang jauh. Apa genusnya yang jauh? Yaitu di dalam jismun nami, di dalam jismun nami. Jadi kan genus korib, genus korib bagi insan itu kan hayawan. Di atas hayawan itu genusnya adalah jismun nami. Nah, hasas membedakan insan bukan dari hayawan, bukan di dalam genus dekatnya, tapi di dalam genus baitnya, yaitu di dalam jismun nami. Karena itu hasas bagi insan ini disebut dengan fasal ba'id. Fa'ingkul tamaka apabila berkata kamu, yalzamu berimplikasi ayyakuna apa ada, al jinsuh apa jenis, faslan ialah fasal. Kalau yang dinamakan fasal bait itu adalah fasal yang membedakan yang membedakan mahia, meskipun hanya fil jumlah, di dalam sebagian saja, di dalam sebagian individu-individu yang sama atau nau yang sama, ya. Maka apa konsekuensinya? Yalzamu ayyakunal jinsu faslan. Maka konsekuensinya kalau begitu genus juga bisa disebut dengan fasal. Bisa disebut dengan fasal bait. Li'annahu karena sesungguhnya apa al jinsu yumayizu ialah membedakan apa al jinsu hadat tamyiza sebagaimana perbedaan ini. Karena genus juga membedakan mahiyah fil jumlah, hanya sebagian saja, tidak secara keseluruhan. Nah, ini merupakan sanggahan atau semacam kritikan terhadap definisi fasal ba'id. Fasal ba'id itu adalah fasal yang membedakan dengan nau yang lain fil jumlah, meskipun hanya sebagian, bukan secara total, ya kan? Nah, kalau demikian, maka genus juga bisa disebut dengan fasal bait, bisa disebut dengan fasal karena genus itu juga bisa membedakan mahia, nah, fil jumlah, bisa membedakan mahia fil jumlah di dalam sebagian saja, tidak secara keseluruhan. Kultu maka berkata aku la bu'dah tidak jauh fihi fihi fi kaunil jinsi fasla in utiya bihi apabila didatangkan bihi apa dengan al jinsu fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzatihi di dalam menjawab pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Genus menjadi fasal itu bisa saja, ya kan? Apabila genus itu digunakan untuk menjawab pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Misalnya ayu insanun huwa fi dzatihi, maka dijawab misalnya dengan hayawan. Maka dijawab dengan hayawan. Maka hayawan ini posisinya bukan menjadi genus tapi menjadi fasal bagi insan. Kenapa? Karena hayawan di sini digunakan untuk menjawab pertanyaan ayu syai'in huwa. Bihilafima dengan menyalahi sesuatu. Idza utiya bihi ketika didatangkan bihi apa dengan al jinsu fi jawabi ma huwa di dalam menjawab pertanyaan ma huwa. Falahu maka ialah bagi al jinsu iktibarani adapun dua sudut pandang bihasabi suali dengan berdasarkan pertanyaan. Kalau al hayawan dijadikan jawaban untuk pertanyaan mahua maka menjadi jenis. Kalau hayawan digunakan untuk menjawab pertanyaan ayu syai'in huwa fi dzatihi maka menjadi fasal ba'in. Ini kira-kira demikian ya. Atau menjadi fasal ya, atau menjadi fasal. Kira-kira demikian maksudnya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.